Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita masih mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian pluralitas, pengertian masyarakat multikultural, perbedaan agama, dan perbedaan budaya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan pekerjaan, dan peran dan fungsi keragaman budaya. Langsung saja kita membahas tentang perbedaan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa. Menurut Koenjaraningrat, suku bangsa atau golongan etnik adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Sensus penduduk pada tahun 2010, Indonesia mempunyai 1.128 suku bangsa. Suku Jawa tersebar hampir di setiap wilayah Indonesia. Populasi sebesar 95,2 juta jiwa. Selanjutnya, suku Sunda 36,7 juta jiwa dan Batak sebanyak 8,5 juta jiwa. Berikutnya tentang perbedaan ras. Ras berasal dari bahasa Latin, radix, artinya asal atau akar. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Ciri-ciri fisik yang dijadikan dasar pengelompokan ras adalah ciri-ciri yang dapat terlihat atau tampak oleh orang lain seperti bentuk hidung, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Faktor terjadinya ras di dunia. Yang pertama, mutasi. Mutasi yaitu perubahan secara genetik yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau faktor lain. Misalnya, orang tua yang berkulit hitam bisa melahirkan anak berkulit sawo matang. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi alam yaitu kelompok manusia yang paling kuat bertahan mendiami suatu wilayah tertentu akan tetap lestari. Yang ketiga, adaptasi, yaitu penyesuaian diri kelompok manusia terhadap lingkungannya. Yang keempat, isolasi adalah pemencilan atau pengucilan. Yang kelima, migrasi. Migrasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan tersebut bisa disebabkan oleh kondisi alam, bencana alam, atau peperangan. Selanjutnya, ras manusia di dunia. Yang pertama, ras Mongoloid. Ras ini mempunyai ciri kulit putih, badan tidak tinggi, dan tidak besar. Golongan bangsa yang termasuk ras Mongoloid menyebar di Asia dan di Amerika. Yang kedua, ras Negroid. Ras ini mempunyai ciri khas berkulit hitam dan rambut keriting. Ras ini sebagian besar berasal dari Afrika. Yang ketiga, ras Kaukasoid. Ras ini mempunyai ciri kulit putih, mata biru, dan badan besar. Golongan ini mendiami hampir seluruh kawasan Eropa. Yang keempat, ras khusus. Ras khusus adalah golongan atau kelompok manusia yang tidak termasuk 3 golongan ras di atas dan mempunyai ciri khas sendiri.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ras yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ras Papua Melanesia. Bangsa yang mempunyai ciri kulit hitam, rambut keriting, badan kekar, hidung mancung, dan bibir tebal ini banyak terdapat di Pulau Papua. Yang kedua, ras Pedoid. Ras Pedoid merupakan ras khusus yang mempunyai ciri sendiri. Antara lain perawakannya kecil, rambutnya berombak, dan kulit sawo matang. Yang ketiga, ras Melayu tua atau Proto Melayu. Ras yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, ras Melayu muda atau Deutero Melayu. Deutero Melayu sebenarnya merupakan golongan Melayan Mongoloid dengan ciri fisik rambut ikal atau lurus, muka bulat, kulit sawo matang, badan tinggi ramping, hidung sedang atau lebar. Itu ciri ras Melayu muda atau Deutero Melayu. Dan banyak ras-ras lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan atau profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang ditekuni oleh seorang individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhannya. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai profesi, antara lainnya seperti guru, dokter, pedagang, buruh, pegawai negeri, dan lain-lainnya. Selanjutnya, peran dan fungsi keragaman budaya. Apa sih peran dan fungsinya? Langsung saja kita lihat, yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Dengan keberagaman budaya kita bisa menarik bangsa asing untuk melihat ini loh budaya Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Yang keenam, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang terakhir, identitas bangsa di dunia internasional. Sekian materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya ucapkan terima kasih.